Mereka digunakan untuk mengintai dan patroli. Mungkin dipersenjatai dengan tombak setelah serangan Mongol. Halo sob, ketemu lagi nih dengan gue. Tentunya masih di channel seputar pengetahuan ya. Gimana nih untuk hari-harinya? Tetap semangat ya, apapun yang terjadi, jangan mudah nyerah. Hiraukan omongan orang yang hanya membuat mental down sob. Jadilah diri sendiri dengan tujuan yang ke arah positif pastinya. Kita lanjut lagi ya sob. Untuk part 6-nya masih dengan peninggalan kerajaan Majapahit nih sob. Sebelum itu, tekan tombol subscribe-nya dulu ya, agar gue lebih semangat lagi untuk membahasnya. Dan untuk sobat gue yang tertinggal video sebelumnya, sobat bisa scroll ke bawah agar cerita kita nyambung hingga video ini ya. Tanpa basa-basi lagi, mari sob, kita lanjutkan untuk part 6-nya setelah yang satu ini. You have one shot on stage, what you got to play, generic drops for days, still the people. Majapahit memiliki pasukan elit yang disebut Bayangkara. Tugas utama pasukan ini adalah untuk melindungi raja dan kaum bangsawan sob. Namun mereka juga dapat diterjunkan ke pertempuran jika diperlukan. Hikayat Banjar mencatat perlengkapan Bayangkara di istana Majapahit. Maka kaluardangan perhiasannya, orang berbaju rantai 40 sarta padangnya berkupiah tarangos, saklat merah. Orang membawa astenggar atau senapan sundut 40. Orang membawa perisai serta pedangnya 40. Orang membawa dadap atau sejenis perisai serta sodoknya atau yang biasa disebut dengan senjata mirip tombak dengan mata lebar 10. Orang membawa panah serta anaknya 10. Yang membawa tumbak perampukan bersulam emas 40. Yang membawa tameng Bali bertulis air emas 40. Pasukan militer di berbagai bagian Asia Tenggara menggunakan pakaian pelindung ringan seperti umumnya di Asia Tenggara. Sebagian besar pasukan Jawa terdiri dari rakyat jelata yang dimobilisasi, sementara dari petani yang dipimpin oleh prajurit dan kasta bangsawan sob. Prajurit yang lebih kaya menggunakan baju pelindung yang disebut kawaca. Menurut Irawan Joko Nugroho, baju pelindung ini mungkin berbentuk seperti tabung panjang dan terbuat dari tembaga yang dicetak. Sebaliknya, infanteri biasanya menggunakan jirah sisik yang disebut siping-siping. Jenis baju jirah lain yang digunakan di Jawa era Majapahit adalah waju rante dan katarambalangan atau yang biasa disebut dengan lapisan logam yang dikenakan di depan dada. Dalam Kidung Sunda Pupuh 2 bait 85 dijelaskan bahwa mantri-mantri atau menteri-menteri atau perwira Gajah Mada mengenakan baju besi dalam bentuk jirah rantai atau plastron dengan hiasan emas dan mengenakan pakaian kuning. Sedangkan dalam Kidung Sundaya Pupuh 1 bait 95 disebutkan bahwa Gajah Mada mengenakan karambalangan berhias timbul dari emas, bersenjata tombak berlapis emas, dan perisai penuh dengan hiasan dari intan berlian sob. Dengerin sedikit sob. Majapahit juga mengawali penggunaan senjata api di Nusantara sob. Meskipun pengetahuan membuat senjata berbasis serbuk mesiau di Nusantara sudah dikenal setelah serangan Mongol ke Jawa. Dan pendahulu senjata api yaitu meriam galah atau yang biasa disebut dengan bedil tombak dicatat digunakan oleh Jawa pada tahun 1413 sob. Pengetahuan membuat senjata api sejati datang jauh kemudian setelah pertengahan abad ke-15 sob. Ia dibawa oleh negara-negara Islam di Asia Barat, kemungkinan besar oleh orang Arab. Tahun pengenalan yang tepat tidak diketahui, tetapi dapat dengan aman disimpulkan tidak lebih awal dari tahun 1460 sob. Catatan Tom Paires tahun 1513 menyebutkan pasukan tentara Gusti Pati atau yang biasa disebut dengan Patih Udara Wakil Raja Batara Fort Jaya. Mungkin Brawijaya atau Ranawijaya berjumlah 200.000 orang atau 2.000 diantaranya adalah prajurit berkuda dan 4.000 adalah musketir. Duarte Barbosa sekitar tahun 1514 mengatakan bahwa penduduk Jawa sangat ahli dalam membuat artileri dan merupakan penembak artileri yang baik sob.
Untuk part 7-nya kita lanjutkan di kemudian hari ya sob. Ini saja yang bisa gue sampaikan, kurang lebihnya gue mohon maaf. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya untuk membantu channel ini agar terus berkembang. Terima kasih, sampai bertemu di next video.